Perkenalkan, nama saya Gede Senana Suwardana dengan NIM 2012021007 akan menjawab beberapa pertanyaan dari LKM 7. Yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan orang suci menurut agama Hindu? Jawabannya, orang suci adalah manusia yang memiliki mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani, serta mempunyai kepekaan untuk menerima getaran-getaran gaib. Dalam penampilannya dapat mewujudkan ketenangan dan penuh ulas asih yang disertai kemurnian lahir dan batin dalam mengamalkan ajaran agama Hindu, tidak terpengaruh oleh gelombang hidup suka dan duka. Yang nomor 2 yaitu, jelaskan cara penyucian untuk menjadi orang suci dalam agama Hindu. Jawabannya adalah, laki-laki yang sudah menikah atau tidak menikah seumur hidupnya, Sukla Brahmacari. Wanita yang sudah menikah atau tidak menikah seumur hidupnya, Sukla Brahmacari. Pasangan suami istri, usia minimal 40 tahun, paham bahasa Kawi, Sanskerta, Indonesia, menguasai secara dalam isi dari kitab suci Weda, dan memiliki pengetahuan umum yang luas. Yang keempat adalah usia minimal 4 tahun. Kelima, sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti yang luhur, mendapat persetujuan dari nabi atau guru, lulus diksa pariska yang dinyatakan dengan surat resmi dari pengurus PHDI kabupaten atau provinsi setempat. Yang nomor 3 yaitu, orang-orang suci agama Hindu, pandita atau pinandita sangat besar peranannya dalam kehidupan beragama. Mengapa demikian? Jawabannya, itu karena seorang pinandita mempunyai wewenang untuk memimpin upacara yajna. Kewenangan ini dibuat dalam lontar Bhisma Parwa, Udyoga Parwa, Bomantaka, dan Sila Karma. Dalam lontar Udyoga menyebutkan bahwa pandita telah memiliki ilmu kerohanian yang sempurna dan tinggi, maka beliau pun dapat menyempurnakan pihak lain seperti melakukan dengan memimpin suatu upacara. Yang keempat itu, jelaskan pengertian orang suci, pandita atau pinandita. Jawabannya, pandita dalam bahasa Sanskerta berarti orang pandai, cendekiawan, bijaksana, sarjana, sujana, pendeta. Yang dimaksud dengan pandita adalah pendeta, seorang rohanian Hindu yang telah menjiwai melalui upacara diksa. Sedangkan pinandita adalah seorang rohanian Hindu tingkat eka jati. Seorang calon pinandita tidak didiksa melainkan diwinten. Dengan demikian statusnya berbeda dengan pandita. Yang kelima itu, jelaskan sasana dan wewenang orang suci, pandita dan pinandita. Antara pandita dan pinandita juga mempunyai wewenang dan status yang berbeda, termasuk pula sasananya. Seorang pinandita adalah seorang rohanian Hindu tingkat eka jati, kelahiran sekali, tidak didiksa melainkan diwinten. Setelah melalui upacara pewintenan, seorang pinandita dapat menyelesaikan upacara yajna tertentu, atau biasanya pada pura tertentu, khususnya pura yang diemongnya, atau menjadi tanggung jawabnya. Demikian pula untuk upacara purnama tilam dan upacara-upacara keagamaan lainnya bisa diselesaikan oleh pinandita. Pada umumnya di Bali, pinandita adalah pemangku. Namun apabila ada upacara-upacara besar seperti upacara padudusan agung di sebuah pura atau melakukan taur dan sebagainya harus diselesaikan oleh pandita. Demikian pula sebagai contoh dalam upacara purnama dalam umat Hindu Bali, selain oleh pinandita dipuput juga oleh pandita. Nomor 6, jelaskan secara singkat riwayat orang suci agama Hindu. Jawabannya, yang pertama itu Grasamada. Tentang sejarah Hindu, Maharishi Grasamada tidak banyak diketahui, namun demikian Rishi Grasamada telah berhasil menerima wahyu atau seruti tentang ayat-ayat suci Weda, yang kemudian dihimpunnya dalam Rig Veda, terutama dalam Mandala 2. Yang kedua itu Wiswamitra. Maharishi Wiswamitra adalah Maharishi yang kedua menerima wahyu ayat-ayat suci yang diterima itu kemudian dihimpun dalam Rig Veda pada Mandala 3. Nama Maharishi Wiswamitra banyak disebut-sebut dalam sejarah agama Hindu. Yang ketiga itu Wamadewa. Dalam cerita disebutkan bahwa Maharishi Wamadewa sejak berada dalam kandungan ibunya telah mencapai penerapan sempurna, yaitu berdialog dengan Dewa Indra dan Aditi.
Beliau juga telah menerima wahyu ayat-ayat suci, Sruti, dan menghimpunnya dalam Rig Weda pada Mandala 4. Atri, Maharsi Atri menerima wahyu Weda yang dihimpun dalam Rig Weda pada Mandala 5. Sejarah dan riwayat Maharsi Atri tidak banyak diketahui. Bhardwaja, nama Bhardwaja sebagai tokoh Maharsi hanya disebut-sebut dalam Purana dan Ramayana, Ayodhya Kanda. Resi Bharadwaja adalah putra Maharsi Atri dan banyak dihubungkan dengan riwayat hidup Walmiki. Maharsi Bharadwaja menerima kitab suci Weda dan kemudian dihimpun dalam Rigveda Mandala 6. Maharsi ini disebut bersemayam di pertapaan Citrakuta di mana Rama dan Laksmana dalam cerita Ramayana pernah tinggal untuk sementara. Kemudian ada Wasista, telah menerima wahyu ayat-ayat suci Weda yang kemudian dihimpun dalam ayat-ayat Rigveda dalam Mandala 7. Di dalam cerita Mahabharata, nama Resi Wasista sama terkenalnya dengan nama Maharsi Wiswamitra. Kanwa, Maharsi Kanwa merupakan Maharsi yang ketujuh dalam menerima wahyu Weda dan wahyu yang telah diterima kemudian dihimpun dalam ayat-ayat Rigveda Mandala 8. Maharsi Kanwa inilah yang ceritanya banyak disebut dalam kisah cintanya Sakuntala, di mana dalam kisah itu Maharsi Kanwa yang menunggu dan memelihara serta membesarkan bayi perempuan yang kemudian nanti diberi nama Sakuntala. Nomor 7 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan Awatara dalam agama Hindu. Jawabannya, Awatara adalah Sang Hyang Widi turun ke dunia dengan perwujudan tertentu dalam upaya menyelamatkan Buana Agung dan Buana Alit dari kehancuran. Nomor 8 yaitu jelaskan sloka-sloka yang menjelaskan kemunculan Awatara Hindu. Jawabannya, terdapat dalam Bhagavad Gita 4.5 yang dimana arti dari sloka tersebut adalah banyak kelahiranku di masa lalu, demikian juga kelahiranmu. Arjuna, semuanya ini aku, tetapi engkau sendiri tidak. Parantara. Nomor 9, sebutkan dasa awatara atau 10 awatara Wisnu dalam agama Hindu. Jawabannya, Matsya Awatara, Kurma Awatara, Waraha Awatara, Narasingha Awatara, Wamana Awatara, Parasurama Awatara, Rama Awatara, Krishna Awatara, Gautama Buddha Awatara, dan Kalki Awatara. Jelaskan jenis-jenis Awatara. Yang pertama yaitu ada Matsya Awatara. Matsya Awatara muncul pada zaman Satya Yuga, tepatnya pada masa pemerintahan Raja Satya Brata yang lebih dikenal dengan Waiwasta Manu, putra Wiwasman, Dewa Matahari. Yang kedua, Kurma Awatara. Kurma Awatara muncul pada zaman Satya Yuga mengambil wujud kura-kura raksasa bernama Akupa. Yang ketiga yaitu Waraha Awatara. Pada zaman Satya Yuga atau kebenaran, hidup seorang raksasa bernama Hiranyakasipu. Hiranyakasipu hendak menenggelamkan bumi ke dalam laut kosmik, suatu tempat antah berantah di alam semesta. Namun Wiraha Awatara berhasil menyelamatkan tenggelamnya bumi. Yang keempat yaitu Narasingha Awatara. Pada akhir zaman Satya Yuga, seorang raja Asura bernama Hiranyakasipu sangat membenci segala sesuatu yang berhubungan dengan Dewa Wisnu, termasuk pengikutnya, karena bertahun lalu Hiranyakasipu adiknya dibunuh oleh Waraha Awatara. Yang kelima yaitu Wamana Awatara. Wamana Awatara terdapat dalam Bhagayata Purana. Menurut kitab, ia adalah seorang Brahmana mungil, putra Aditi dan Kasyapa. Pada zaman itu, Treta Yuga, hiduplah seorang raksasa bernama Bali, seorang asura dan cucu dari Prahlada. Ia telah menguasai bumi dan merebut surga dari Dewa Indra. Yang keenam yaitu Parasurama Awatara. Parasurama Awatara dikisahkan di dalam Brahma Purana. Dalam kisah ini disebutkan bahwa Parasurama dilahirkan dalam keluarga Brahmana Jamadagni. Pada masa mudanya, ia pernah membunuh ibunya sendiri bernama Renuka. Hal itu karena kesalahan Renuka sendiri sehingga membuat Jamadagni marah besar.